Ya kamu ikut saya aja. Saya sudah ditetapkan di situ. Hmm. Di Sudah, sini ya. ya sudah menjadi rumah saya. Hmm. Jadi nggak mau ikut saya? Tidak, Tidak. saya lebih baik di situ saja. Kamu mau di sini aja ya? Ya, Berapa triliun tadi isinya? 10 triliun lebih. 10 triliun ya. Mau kamu apakan itu? Ya kamu ceritakan aja apa yang kamu lihat. Kenapa dibersihkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali lagi tim Lord Puji hadir dengan permintaan dari salah satu subscriber yang telah menyerahkan salah satu pusaka warisan leluhur berupa keris ini. Nah, keris ini pada zamannya dulu itu dipercaya memiliki kekuatan mistis dalam budaya Indonesia. Beberapa kekuatan mistis itu yang sering dikaitkan dengan untuk perlindungan. Salah satu untuk perlindungan, keris dianggap dapat memberikan perlindungan kepada pemiliknya. Mereka bisa digunakan sebagai perisai dari energi negatif atau serangan gaib. Kedua adalah kekuatan mistis untuk kewibawaan. Nah, keris sering sekali diasosiasikan dengan kewibawaan dan kekuatan yang memilikinya dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungannya. Yang ketiga, keris juga bisa digunakan untuk pengasihan. Nah, dalam praktek sehari-hari pada zamannya itu keris dipercayai bisa membantu atau memikat hati seseorang, ya bisa digunakan untuk mempengaruhi hasil-hasil keputusan dalam suatu kebijakan, pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan dan tindakan untuk masyarakat. Keris juga diyakini memiliki kekuatan penyembuh. Mereka juga digunakan dalam berbagai upacara pengobatan tradisional. Keris juga dianggap memiliki entitas gaib yang mendukung pemiliknya. Jadi ya, dianggap keris ini memiliki aura mistis, kekuatan gaib yang bisa membantu siapapun yang memilikinya atau yang merawatnya. Ini bisa berupa roh nenek moyang atau makhluk gaib yang memberikan bantuan kepada pemilik keris ini. Ya, harap diingat bahwa pandangan tentang kekuatan mistis keris berbeda-beda di seluruh Indonesia, dan keyakinan ini sangat tergantung pada budaya dan tradisi setempat. Maka dengan itu
akan kita coba kuak sebenarnya apa aura mistis atau kekuatan gaib di keris ini. Anggap aja ini sebagai hiburan, silakan dipercaya dan silakan juga tidak dipercaya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam kami menginvestigasi ini, itu karena murni kebodohan kami. Nah, kebetulan ada tim yang udah siap untuk kita coba mediumisasi, untuk menggali informasi apa sih sebenarnya kekuatan mistis yang di benda pusaka ini. Siap Kang ya? Kekuatan mistis yang ada di keris ini, kekuatan mistisnya masuk dalam tubuh mediator. Allah, di dalam keris ini empat motif atau sebagainya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada ininya, apa istilahnya? Saya juga kurang paham tentang keris ini. Jadi ada corak-corak atau motif di keris ini. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Siluman. Siluman apa? Ular. Oh, siluman ular. Apa yang membuat panjenengan kok bisa ada di dalam? Saya dimasukkan oleh sang pembuatnya. Pembuatnya dimasukkan. Nah, bagaimana cara atau ritualnya seperti apa tuh dimasukkan ya? Dengan sesajian. Oh, dengan sesajian. Iya. Dan pemanggilan. Dan pemanggilan. Iya. Nah, itu saat dalam proses pembuatan itu sudah selesai jadi. Setelah jadi. Oh, setelah jadi. Ya. Setelah jadi baru dimasukkan itu ya. Ada proses pemanggilan. Dalam proses pemanggilan. Iya. Oh, ini jadi motif-motif kamu nih ada di sini nih. Ya. Boleh diceritakan kenapa kok dimasukkan ke dalam keris ini, lalu tugas dan fungsinya seperti apa yang ditugaskan dulu? Sebagai pembentengan gaib. Oh, sebagai perisai atau perlindungan. Iya. Bagi siapapun yang memiliki benda pusaka. Iya. Sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Iya. Karena ada ritual. Ada ritual yang harus dijalankan.
bagi orang yang mau memilikinya. Nah itu sebagai perisai atau perlindungan itu cara kerjanya seperti apa? Kami yang membentengi jika ada serangan-serangan gaib. Oh, untuk serangan gaib? Iya. Bukan untuk serangan nyata gitu? Bukan. Bukan, hanya untuk... Karena keris itu tidak pakai untuk berperang. Oh, keris ini tidak digunakan Iya. untuk berperang, Bukan diperuntukkan untuk perang atau berkelahi. untuk berkelahi. Ya, hanya sebagai pembentengan saja. Sebagai pembentengan aja ya. Dan juga sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Ya. Kalau boleh tahu nih dibuat di zamannya siapa? Di era zamannya siapa? Zaman kerajaan Kerajaan mana nih? Majapahit. Oh, dari kerajaan Majapahit. Iya. Dulu yang menggunakannya seorang panglima perang. Oh, ini digunakan oleh panglima Iya. perang. Kalau boleh tahu siapa dulu yang kamu ikutin dalam panglima perang Majapahit itu? Surya Ilaga. Oh, Surya Diraga. Iya. Beliau panglima perang. Panglima perang salah satu. kerajaan Majapahit. Iya. Jadi, tapi ini tempatnya kan sudah berganti ya, bukan aslinya nih. Bukan. Aslinya hilang. Oh, udah hilang ya. Dulu terjatuh Oh, saat peperangan. saat peperangan. Berarti ini apa namanya? Tempat kerisnya ini udah tidak ori lagi. Iya. Tapi kalau yang di kerisnya ini masih asli ya? Iya. Masih. Lalu bagi pemiliknya itu apa yang dirasakan? Kekuatannya bertambah. Oh, kekuatannya bertambah. Iya. Untuk kepercayaan dirinya. Iya. Gitu. Rasa takutnya pun tidak ada. Oh, rasa takutnya tidak ada karena memiliki pegangan ini gitu ya. Iya. Semakin berani. Juga auranya ini Sudah pekat sekali. sudah pekat sekali ya. Iya. Ini berapa triliun yang ada di sini? 10 triliun. 10 triliun. Ini kamu yang paling kuat yang ada di sini. Iya. Nah, kamu dari zaman kerajaan Majapahit sampai zaman generasi Z ini, generasi milenial sampai generasi Z ini, nah kamu makan apa ini? Siapa yang memberi makan kamu? Dan makanan kamu itu seperti apa? Kalau dulu Kalau dulu masih diberikan sesajian wewangian. oh, sesajian Ya. Jadi bentuk makanan kamu dulu itu kayak sesajen wewangian, Ya. kendang gitu. Ya. Lalu inilah zaman kan berubah gitu. Iya. Di sini itu makanan kamu apa? Orang yang pemiliknya, yang memilikinya ini, apakah tetap sama itu, turun temurun gitu? Sebelumnya masih sama. Sebelum sama. Sekarang kesini sudah tidak ada. Oh, sudah ada, tidak ada yang memberi makan kamu? Tidak ada. Hanya ditaruh di tempat. Hanya disimpan Iya. sebagai Hiasan. hiasan hanya Iya. sebagai hiasan aja. Tapi kekuatan mistisnya tetap ada. Ada. Masih tetap ada ya. Nah itu kamu makan apa selama dijadikan perhiasan atau hiasan itu? Aura. 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 Ya. Aura apa yang maksudnya? Uap dari manusia. Oh, uap dari manusia. Iya. Panas, dingin. Atau gimana? Maksudnya saya kurang paham. Uap
manusia ini? Aura-aura panas yang ditimbulkan oleh manusia. Aura panas. Ya, Seperti apa itu contohnya? kemarahan. Oh, marah. Ya, Oh. Lalu? hanya itu. Hmm? Kesedihan. Kesedihan. Ya, Hmm? hanya aura-aura seperti itu saja. Begitu. Dan bagi orang-orang yang memegangnya bisa masih, Hmm? jika masih meyakini, Dan bagi yang masih meyakini, ya, itu auranya otomatis otomatis bisa diambil. diambil. Ya, Diambil oleh kamu. saya ya. Tapi yang memiliki benda ini kan kamu beri perlindungan gitu, atau gimana? Tidak, Tidak juga. tidak. Karena tidak ada perjanjian yang dijalankan. Oh, karena tidak ada perjanjian. Ya, Walaupun benda ini diserahkan, ini misal ya. ya, Misal ini dari subscriber menyerahkan garis kepada saya. ya, Berarti kepemilikannya kan udah di tangan saya saat ini. Apakah kamu juga melindungi saya dari energi negatif gaib itu? tidak. Oh, tidak. Karena kamu tidak menjalankan. Oh, karena saya tidak menjalankan Ya. dan meyakini. Ya, Tapi bagi yang meyakini dan menganggap ini punya aura mistis, ya, maka uap-uap itu yang menjadi sumber makanan kamu. iya. Nah, Karena kalau misalkan nggak marah gitu, gimana? Kamu makan apa? jika melihat saya, otomatis kemarahannya akan timbul. Oh, jika melihat atau benda inilah misalnya ya. Ya. Karena sebagian orang kan tidak bisa melihat wujud kamu, tidak Ya. bisa tembus pandang atau pakai kacamata tembus pandang kan juga nggak bisa melihat. Kalau melihat keris ini, wujud Ya. ini, Ya, benda ini akan timbul bola api di matanya. akan timbul bola mati di matanya. Ya, percikan-percikan bola api. Percikan-percikan bola api. Yang itu menciptakan apa ya? Kemarahan. Kemarahan. Ya. Kemarahan itu ya. Ya, Akhirnya meletup-meletup. No? ya. Nah, itu marah kepada siapa orang ini? Kepada ada yang di sekitarnya. Oh, pada orang-orang sekitarnya. Iya. Oh, misalkan ini seorang kepala rumah tangga gitu. Nah, itu bisa marah ke istrinya, Iya. anaknya gitu, tanpa sebab gitu. Iya. Ya, ada sebab saja pasti. Hmm. Walaupun hanya sedikit, Hmm. pasti ada sebab. Oh. Cuman energi saya yang membuat itu meledak-ledak. Oh, energi kamu yang buat meledak-ledak lagi. Iya. Nah, ini sampai kapan seperti itu? Selamanya. Oh, selamanya benda ini masih ada Iya. gitu. Selama saya masih ada. Tapi kan bagi sebagian orang tidak percaya dengan kekuatan mistis atau aura mistis di suatu benda ini. Itu tergantung. Oh, tergantung. Tapi kebanyakan orang Kebanyakan orang gimana? pasti meyakini. Oh, masih meyakini. Ya, banyak yang meyakini. Setiap pusaka Pusaka meyakini pasti ada memiliki energi kekuatan mistis atau kekuatan gaibnya. Dengan itu saja, itu sudah cukup. sudah cukup untuk sumber Ya, sumber energi makanan saya. dan pasukan-pasukan yang ada Ya. di sini gitu. Kalau di zaman dahulu, di zaman kerajaan ini kan sebagai benda pusaka atau ageman, yang apabila orang atau yang memiliki benda ini tiba-tiba lupa nggak bawa, itu kan kayak ada yang kurang gitu kan. Nah, itu apa yang mengakibatkan ada rasa kurang? Oh, saya lupa bawa keris, saya ambil dulu lah keris saya gitu. Kenapa itu? Karena keyakinan dan kepercayaannya sudah sepenuhnya
kepada pusakanya. Jadi keyakinan dan kepercayaannya benda-benda yang memiliki aura mistis ini bisa melindunginya gitu Ya, dan bisa menjamin kelangsungan keselamatannya. ya, sudah Ta- tidak, Tapi sudah. kalau di zaman milenial saat ini, apalagi generasi Z ini ya, kebanyakan orang itu ini kalau ketinggalan dompet itu nggak masalah. Tapi kalau saat ketinggalan HP itu kayaknya ada yang kurang aja. Ya, itu sudah keyakinan. Oh, udah keyakinan jadi. Ya, Apakah ada energi gaib yang beralih fungsi? Dulu kalau zaman dulu kan di benda-benda pusaka seperti ini. Kalau di zaman sekarang apakah mengikuti ke dalam bentuk benda-benda yang disukai, yang diyakini sama orang? ya, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ya, ada yang sepenuhnya meyakini, Ada sepenuhnya meyakini, ada yang tidak sebagian, ada hanya sebagian. sebagai kebutuhan saja. Oh, hanya kebutuhan saja. Jadi kalau misalkan ketinggalan dompet nggak masalah, tapi kalau ketinggalan HP itu ada yang kurang, itu berarti Itu sudah sepenuhnya meyakini. sepenuhnya meyakini. Ya, Jadi gaib pun ada di HP itu. ada. Oh, ada. Jadi berpindah tempat aja. Iya, Hmm. hanya saja itu tidak ada ikatannya. Hmm. Beda dengan pusaka-pusaka. Oh, beda dengan pusaka-pusaka. Tapi energi gaib itu ya tetap mengikuti kepada benda-benda yang disukai oleh manusia pada zamannya gitu, Yang diyakini. yang diyakini. Kalau misalkan saya meyakini bahwa seperti ini HP ini kan, bahwa HP iPhone ini atau HP Android, saya meyakini bahwa dialah penolong saya. Kalau ini HP saat bepergian, kalau HP ketinggalan, jadi kayak saya tuh kayak kurang gitu, Ya, bukan Seperti kepada benda lagi, benda keris lagi gitu ya. ya, yang menggantungkan. Hmm. Kerizkiannya pun juga sama. Oh, kerezekiannya akan itu juga, Ya, karena yang meyakini itu tadi ya. ya, karena meyakini itu tadi. Jika Artinya- benda itu tidak dibawa, Hmm. dia meyakini Hmm. suatu hari itu dia tidak akan mendapatkan rezeki apa-apa. Oh, Seperti itu. jadi tidak bersandar lagi kepada siapa pencipta, Ya, tapi seperti malah itu. menyandarkan Kepada benda. benda-benda ini. Ya, Begitu maksudnya. hanya itu secara tidak langsung. Oh, secara tidak langsung. Ya, Jadi halus gitu ya. ya, Tipu-tipu halus gitu. ya. Gitu. Ini yang paling kuat lagi siapa ya, Bang? Yang bisa menciptakan percikan bola-bola api gitu. Hanya saya. Kamu ya. Karena itu ikatan perjanjiannya dengan saya. Oh, ada ikatan perjanjian dengan kamu. Ya, Nah, misalkan ini kan keris ini diserahkan pada beliau, pada saya. Apakah kamu mau ikut saya? tidak. Oh, tetap tidak ya. Saya hanya mengikuti pusakanya saja. Oh, mengikuti pusaka yang ini aja ya. Terkecuali jika kamu Hmm? mau mengikuti perjanjian yang ada di dalam pusakanya. Oh, ya itu perjanjiannya seperti apa? Boleh ini dibacakan atau diuraikan perjanjiannya itu? Hanya orang-orang yang sebelumnya Hmm? yang tahu ikatan-ikatan perjanjiannya. Nah, ini kan saya nggak dikasih tahu nih sama yang menyerahkan. Ya, coba saya dikasih tahu perjanjiannya itu apa ini. Semedi, Hmm? semedi. Oh, semedi dulu. Ya, Agar menyatu gitu ya. ya, Jadi biar kamu dan yang saya misalkan itu energi kamu menyatu ke saya gitu. ya, untuk menciptakan tempat. Oh, untuk menciptakan tempat. Ya, ruang di dalam tubuh orang Oh, yang mau menggunakan kekuatan saya. oh begitu.
Jadi kalau dengan semedi itu atau melakukan tapa brata atau itu untuk menciptakan wadah atau tempat Iya. kamu di badan orang yang Iya. memegang benda ini. Nah itu tujuannya untuk apa itu? Agar yang menggunakannya Hmm. bisa menggunakan tenaga saya Oh, yang keluar dari dalam tubuhnya. jadi kekuatan kamu bisa tersalurkan ke dalam orang yang memiliki perjanjian itu. Iya. Dan itu Dan akan Hmm? saya juga bisa mengeluarkan tenaga saya Oh, agar bisa melindungi tubuh orangnya. oh, gitu. Ya. Hmm, berarti kan kamu udah melalang buana nih dari zaman-zaman itu. Apakah perbedaan dari zaman dahulu sama zaman sekarang itu apa? Zaman sekarang Hmm. tidak banyak Hmm. yang mau menjalankan ritual, Oh, hanya sekedar mempercayai. hanya mempercayai aja. Ya, bahwa pusaka itu bisa melindunginya Hmm. secara tidak langsung. Jika orangnya tidak menjalankan ritual Hmm. atau pensucian diri, maka pusaka itu tidak ada manfaatnya. Sekalipun orang itu meyakini, Oh, meyakini. ya, pusaka itu tidak akan bisa melindungi orang yang meyakininya. Hmm. Ini kok tercium bau amis darahnya. Ya, Beberapa orang yang terbunuh dengan keris ini zamannya. sebenarnya pusaka itu Hmm. dulu tujuannya bukan untuk berperang, Hmm. hanya sebagai pembentengan saja. Hmm. Tapi jika darurat, Hmm. keadaan mendesak, itu dulu oleh sang pemiliknya dipakai untuk membunuh. Untuk membunuh. Iya, Ya kamu senang dong ya? saya tidak ada manfaatnya, Oh kamu tidak ada manfaat. tidak ada, karena bukan itu Hmm. tujuannya. Lah kamu ngambil apa? Saya dari sesajen, Oh sesajennya itu. ya, dan dari kepercayaan orang yang memegang saya. Hmm. Hanya itu saja. Ini ya tercium jelas banget ini. Bau apa ya, amis-amis darah gitu. Ya, hanya beberapa gelintir orang Hmm. yang pernah terbunuh Hmm. oleh keris itu. Ya kamu ikut saya aja. Saya sudah ditetapkan di situ. Hmm. Sudah, Di sini ya, sudah menjadi rumah saya. Hmm. Jadi nggak mau ikut saya? Tidak, Tidak. saya lebih baik di situ saja. Kamu mau di sini aja ya? Ya, Berapa triliun tadi isinya? 10 triliun lebih. 10 triliun ya. Mau kamu apakan itu? Ya kamu ceritakan aja apa yang kamu lihat. Kenapa dibersihkan? Memutus semua perjanjian di zaman dulu sampai semua perjanjian mengikat dengan benda ini putus semua perjanjian putus semua Ampun, jangan. semua
Gimana? Ceritakan apa yang terjadi. Kekuatan saya hilang. Kekuatan kamu saya hilang. ya Lah pasukan kamu gimana? Masih ada nggak di sini? seperti tersapu cahaya. Sapu cahaya. Ya, terbawa jauh ke sana. Terbawa jauh di sana. Ya, Dibawa kemana itu? ke atas sana. Atas itu mana? Langit. Ke langit. Ya, Ya, sesuai jatahnya masing-masing ya. jatah apa? Jatah apa? Jatah kehidupan. Kamu pengen itu nggak? Masih pengen yang tempatin tempat sini nggak? Sudah tidak ada tempatnya. Nih, saya ganti tempat kamu nih. Tuh. Coba diceritakan nih. Dilihat dari alam kamu. Jadi apa sekarang ini? Seperti bangunan berkubah-kubah. Bangunan berkubah-kubah. Iya, Terang. terang, serba putih. Serba putih. Auranya agak putih ini. Auranya tenang sekali. Nah, kamu mau nempatin tempat itu enggak? Saya tidak bisa masuk ke situ. Kamu nggak bisa. Iya, Tapi pengen nggak? jika diperbolehkan. Ya, baik. Ikutin kata-kata saya ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Sempurna. Sempurna wujudnya sesuai takdir terakhir kamu. Gimana? Apa yang dirasakan? Lebih tenang. Lebih tenang. Iya. Nah, kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Nah, kamu sering itu ya, ngikutin pemiliknya laki-laki ya? Saya tidak tahu. Ya sekarang kan udah muslim ya. Jangan ganggu manusia lagi ya. Udah sempurna, jangan ganggu manusia lagi. Ini di dalam juga makanannya komplit semua yang ada. Seperti ada yang memanggil. Seperti ada yang memanggil dari atas. Ada manggil atas, siapa itu? Seperti raja. Seperti raja. Iya. Raja siapa? Dari atas langit sana. Ini kamu nanti masuk ke benda ini ya. Yang manggil raja siapa tadi? Dari atas. Ini saya buka ini. Jelas terlihat Allah. Raja atau Resi. Resi? Pemilik benda ini. Bukan. Apa? Yang menciptakan? Bukan. Siapa? Beliau dulu yang memberikan keilmuan kepada saya. Itu. Ada pesan apa yang disampaikan? Beliau mengatakan saya sudah menyampaikan. Beliau menyampaikan
Saya sudah sampai pada titik kesempurnaan. Oh, sudah sampai pada titik kesempurnaan. Iya. Lah beliau udah sempurna belum? Beliau di kayangan. Dari kayangan. Iya. Hmm, Serang. udah sempurna juga. belum? Sudah. Ya. Ya kan nanti panjenengan menempatin di sini lagi ya, menjalankan semua amal yang telah diberikan sampai akhirnya waktunya panjenengan kembali ke nirwana. Karena untuk memasuki nirwana tidak semudah apa yang dibayangkan. Harus ada izinnya dulu. Dulu pun saya Gimana ceritanya? menjalani ritual semedi. Oh, ritual semedi. Ya, karena saya dulu juga dipercaya seperti resi. Saya menjalani ritual penyempurnaan diri. Ritual penyempurnaan diri. Ya, Apakah moksa yang dimaksud panjenengan? ya seperti itu. Oh, moksa menutup 9 lubang dan memfokuskan pada satu titik Ya. kesempurnaan cahaya. Menghilangkan rasa dan keinginan Dengan rasa dan keinginan Ya. untuk menggapai kesempurnaan. sebagai sempurnaan. Kok masuk jadi siluman ular? Saya juga tidak tahu. Oh. Saya tidak menemukan jalannya. Oh, kamu tidak menemukan jalan itu. Akhirnya terombang-ambing dalam kegelapan. Terombang-ambing dalam alam kegelapan Iya. itu. Hingga sampai di suatu kerajaan. Dan saya juga tidak tahu itu kerajaan apa. Ternyata mungkin itu kerajaan di alam siluman. Di kerajaan alam siluman. Iya. Karena hawanya tidak sama seperti yang saya bayangkan. Oh, Saya dikurung di sana. kamu dikurung di sana. Ya, Jadi di penjara sana, Ya. dimasukkan ke benda ini. Gitu. ya. Saya seperti diberikan sesuatu. Perjanjian tadi itu. Ya, Ya. dan tubuh saya berubah menjadi seekor ular yang berkepala 9. Oh, jadi ular kepala 9. Ya, Oh, pantasan tadi kayak ini apa matanya banyak banget. ya. Kepala saya 9. Oh, kepala kamu 9. Ya. Ini sekarang udah sempurna ya. Iya, sudah menjadi perwujud manusia lagi. Oh, sekali lagi ya. Nah, kesempurnaan apa yang panjenengan cari itu sebenarnya? Ya, kembali ke nirwana. Kembali ke nirwana ya. Ya, seperti yang dibilangkan oleh guru-guru saya, Oh, yang diceritakan, yang diceritakan itu. Untuk kembali ke nirwana. membersihkan diri, menghilangkan semua keinginan, menyatukan semua energi menjadi satu, dan kembali ke nirwana. Oh, kembali ke nirwana. Iya, Tapi untuk masuk ke nirwana ternyata tidak bisa. tidak menemukan cahaya. Tidak menemukan cahaya. Iya, karena yang bisa Cahaya apa itu maksudnya? cahaya petunjuk. Oh, cahaya penunjuk. Iya, karena dengan cahaya itulah, dengan petunjuk itulah, setiap orang-orang yang mati akan kembali ke nirwana. Ke nirwana. Jika tidak menemukan cahaya, mereka tidak akan bisa kembali ke nirwana. Oh, tidak bisa kembali ke nirwana. Ya, tidak bisa menggapai kesempurnaan di sana. Hanya Cahayanya itu seperti apa itu? cahaya yang sangat terang. Sangat terang. Ya, Siapa pemilik cahaya yang terang itu? saya juga tidak tahu. Saya hanya diceritakan seperti itu. Dan saya juga tidak pernah membayangkan. Dan juga tidak pernah diberi cahaya keterangan. Cahaya itu bentuknya seperti apa juga saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu ya. Ya, saya hanya diceritakan bahwa kamu akan menemukan kesempurnaan jika kamu bisa menemukan cahaya itu. Dengan cara mengasingkan diri, menghilangkan semua rasa, menghilangkan semua keduniawian, menyatu dalam satu titik, maka saya akan menemukan cahaya itu. Tapi saya tidak menemukan cahaya itu. Tidak menemukan cahaya itu. Iya,
Saya hanya terombang-ambing ke dunia yang penuh kegelapan. Sampai ketemu saat ini. Ya, di sini saya menemukan titik cahaya. Cahaya. Ya, Di sini ada cahaya apa lampu? bukan. Apa? Seperti titik cahaya yang terang. Cahaya yang terang. Ya, Hmm. tapi hanya satu titik saja. Apa yang dimaksud cahaya itu seperti itu? Cahaya yang terang itu di alam kamu itu. Saya juga tidak tahu. Karena saya tidak pernah diperlihatkan gambaran-gambaran cahayanya. Tapi di zaman panjenengan dulu, di kitab-kitab panjenengan dulu itu, apakah ada suatu apa itu yang di kitab itu menceritakan nanti di akhir zaman itu ada yang menguasai, dan setiap nirwana itu kan pasti ada rajanya kan, enggak? Tidak mungkin suatu tempat itu tidak ada pemimpinnya. Apakah di dalam kitab panjenengan dulu juga disebutkan siapa pemimpin nirwana itu atau raja nirwana ini? Beliau Sang Widiwasa. Widiwasa. Ya, yang artinya yang mampu memberikan kekuasaan. Yang mampu berganti. Ya, Widiwasa. Widiwasa. Artinya sang pemberi kekuasaan. Sang pemberi kekuasaan. Ya. Jadi tidak ada tertera atau keterangan-keterangan yang di dalam kitab panjenengan dulu bahwa di akhir zaman nanti itu ada seorang pemimpin atau penguasa atau yang memberi kekuasaan di nirwana itu tidak ada ya. Sang Yang Widi itu yang tertera itu ya. Ya, hanya itu saja. Hanya suatu saat akan ada seseorang ya yang memiliki yang diberikan titisan. Yang diberikan titisan. Ya. Titisan dari Sang Widiwasa. Yang Widiwasa. Yang kelak akan menguasai kayangan itu atau nirwana itu. Seluruh alam. Seluruh alam. Iya. Tidak hanya di atas, tapi juga di bawah. Hanya itu saja. Sang pembawa perdamaian. Sang pembawa perdamaian. Ya. Apakah yang dimaksud itu dengan Sang Yang Nur Cahyani Nirwana? Saya tidak tahu namanya. Cahayanya seperti ini. Ya. Allah. Ini. Ya di belakang saya. Itu sama yang seperti digambarkan oleh guru-guru saya dulu. Cahaya yang terang seperti itu, yang harusnya diikuti. Ya. Hanya saja saya tidak tahu. Cahayanya seperti apa terangnya. Karena dulu hanya sekedar bayangan-bayangan saja atau gambaran-gambaran saja. Nah, kamu lihatnya sekarang di tempat yang keris ini gimana nih? Ada cahaya. Ada cahaya ya? Ya. Ya nanti panjenengan menempatin benda ini lagi ya. Di sini semua makanan panjenengan sudah lengkap, jalankan semua amalnya. Terima kasih. Nanti ada yang menjemput masuk dalam nirwana. Ya. Jalankan secara istiqomah dan jangan mengganggu manusia lagi. Ini hanya benda, tinggal benda ya, sudah tidak ada aura mistis lagi ya. Dan ini hanya sebagai hiasan, warisan leluhur untuk sebagai pengingat untuk generasi berikutnya. Ada pesan apa lagi yang ingin disampaikan? Jangan pernah mempercayai benda apa saja jika benda itu tidak memberikan manfaat. Ya, itu hanya akan menimbulkan efek buruk. Efek buruk ya, kepada orang-orang yang mempercayainya. Gitu. Ya ini apa yang di tangan saya kok gatel banget tadi?
Ya disembuhkan ini, bisa Itu bisa ular. ya udah bersihkan teman. Waduh, netrakan tarik sini. Haram itu benda ini secara langsung ternyata masih ada apa yang satu itu racun Iya, ada racunnya. Ada racun ularnya. di sini. Jadi, siapapun yang tergores dengan benda ini ya akan secara tidak langsung akan keracunan ya. Iya. Ini belum tergores, hanya menyentuh aja ini sudah mau menjalar ini. Karena energi gaibnya, Hmm. perwujudannya siluman ular. Oh, gitu. Banyak yang memegangnya akan tergigit. Tergigit ya. Itu yang akan menimbulkan efek negatif. Pantesan kok celekit gitu. Itu banyak siluman ular yang menggigit, menularkan racunnya. Tadi berhasil masuk ke dalam tubuh saya nggak itu? Tidak, Tidak. hanya sebagian kecil saja Hmm. di luar kulit. Oh, di luar kulit ya. Hanya di luar kulit saja, tidak bisa masuk ke dalam. Ya nanti saya cuci tangan dengan air zam-zam ya. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama. Silakan menempati benda ini lagi. Masuk ke benda ini lagi. Ucapkan salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah. Demikian tadi itu ada komunikasi dengan makhluk gaib. Dan anggap saja ini sebagai hiburan. Nah, dipercaya ya silakan, tidak dipercaya ya silakan. Kebenaran mutlak milik Allah. Dan benda-benda atau ini tetap kita hormati, kita hargai karena salah satu benda warisan leluhur kita yang tidak boleh kita lakukan adalah meyakini apapun yang ada di benda ini yang dapat memberikan kekuatan atau keinginan-keinginan kita bisa terwujud oleh benda ini, karena itu adalah salah satu bentuk menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan atau membanding-bandingkan dan menyandarkan harapan selain kepada yang menciptakan kita. Dan saat ini juga makhluk-makhluk gaib itu juga tidak hanya menempel ke benda-benda seperti ini, tapi benda-benda yang kekinian yang saat ini itu banyak yang disukai atau digandrungi oleh manusia seperti HP, yang selalu jadi pegangan orang saat ini ya. Energi buruk itu akan masuk ke benda tersebut dan akan mempengaruhi mindset atau pola pikir. Jadi jadikanlah suatu benda itu sebagai fungsinya saja, tidak merubah keyakinan kita terhadap benda tersebut, apalagi merubah keyakinan kita kepada yang menciptakan kita. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.